Dibohong. Few moments later. Definisi perubahan sosial masyarakat perikanan dan kelautan. Perubahan sosial pada masyarakat perikanan dan kelautan merujuk pada transformasi dalam pola kehidupan, struktur sosial, nilai, dan perilaku yang terjadi pada komunitas yang hidup dari sektor perikanan dan kelautan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi perikanan, kebijakan pemerintah, perubahan ekonomi, serta kondisi lingkungan seperti perubahan iklim dan degraditas ekosistem laut. Ciri-ciri perubahan sosial masyarakat perikanan dan kelautan. Yang pertama, bersifat dinamis dan berkelanjutan, yang dimana perubahan sosial dalam masyarakat perikanan dan kelautan terus berlangsung secara bertahap atau cepat seiring perubahan zaman. Yang kedua, pengaruh dari faktor eksternal dan internal, yang dimana perubahan dapat dipicu oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, perubahan iklim, atau pengaruh globalisasi. Yang ketiga, munculnya konflik sosial, yang dimana ketika terjadi perubahan, terutama dalam hal adopsi teknologi baru atau kebijakan penangkapan ikan yang lebih ketat, sering terjadi konflik antara kelompok masyarakat yang mendukung perubahan dan yang menolak. Yang keempat, perubahan yang terencana dan tidak terencana, yang dimana beberapa perubahan terjadi sebagai hasil dari program yang dirancang seperti modernisasi teknologi atau pengelolaan perikanan berkelanjutan, sementara yang lainnya bisa terjadi akibat kejadian alam atau krisis lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Saya dari kelompok 7 akan membacakan materi perubahan sosial dalam sektor perikanan dan kelautan terjadi seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah dan kondisi lingkungan. Teknologi modern seperti kapal dan alat tangkap canggih meningkatkan hasil tangkapan, tetapi juga menggeser nelayan tradisional. Globalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, mendorong masyarakat perikanan untuk berpindah dari ekonomi subsisten ke ekonomi komersial. Kebijakan pemerintah seperti regulasi perikanan dan perlindungan ekosistem laut memaksa masyarakat untuk beradaptasi, sementara degradasi lingkungan dan perubahan iklim mengancam berkelanjutan sumber daya. Semua ini mempengaruhi struktur sosial dan cara hidup masyarakat pesisir yang harus terus beradaptasi untuk bertahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat perikanan dan kelautan. Faktor internal. Yang pertama, perubahan nilai dan norma. Pergeseran nilai dalam komunitas nelayan, seperti dari cara tangkap tradisional ke modern, mempengaruhi cara hidup dan interaksi sosial. Yang kedua, yaitu kepemimpinan komunitas. Pemimpin lokal yang mendorong inovasi atau perubahan bisa mempengaruhi cara masyarakat beradaptasi dengan perkembangan baru. Yang ketiga, yaitu kapasitas sumber daya manusia. Keterampilan pendidikan dan pengetahuan nelayan mempengaruhi kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap teknologi atau sistem ekonomi baru. Yang keempat, kondisi sosial ekonomi lokal.
Tingkat kesejahteraan dan akses terhadap sumber daya dalam komunitas perikanan mempengaruhi kecepatan dan arah perubahan. Faktor eksternal. Yang pertama yaitu teknologi inovasi seperti penggunaan kapal modern, GPS, dan alat tangkap canggih meningkatkan efisiensi perikanan, tetapi menyingkirkan cara-cara tradisional. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Regulasi seperti batas tangkapan atau zona konservasi laut, mendorong masyarakat beradaptasi dengan aturan baru. Yang ketiga, pasar global dan ekonomi. Globalisasi meningkatkan permintaan ikan dan produk laut, memaksa masyarakat perikanan berorientasi pada pasar komersial. Yang keempat, perubahan iklim dan lingkungan. Penurunan stok ikan dan degradasi ekosistem laut akibat perubahan iklim memaksa nelayan mencari metode yang lebih berkelanjutan. Yang kelima, migrasi dan urbanisasi. Perpindahan penduduk ke kota atau pengaruh dari budaya luar mempercepat perubahan sosial di masyarakat pesisir. Selanjutnya, dampak positif perubahan sosial masyarakat perikanan dan kelautan. Yang pertama ada peningkatan pendapatan, contohnya teknologi baru dapat meningkatkan hasil tangkap. Yang kedua ada akses ke pasar yang lebih luas, contohnya digitalisasi dapat membantu masyarakat untuk menjangkau pasar global. Yang ketiga ada perbaikan infrastruktur, contohnya pelabuhan dan fasilitas penunjang lainnya diperbaikin. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama ada penurunan sumber daya alam, contohnya overfishing dan kerusakan ekosistem laut. Yang kedua ada pengangguran tradisional, contohnya nelayan tradisional tersisih karena adanya teknologi baru. Selanjutnya ada ketimpangan sosial, contohnya masyarakat nelayan kecil sulit bersaing dengan perusahaan besar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video